Hai, apa kabar semuanya saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Aman dan Zevanya. Saya berdoa agar kiranya renungan singkat ini boleh mempengaruhi hidup saudara, memberkati keberadaan saudara, dan let the name of the Lord, biar nama Tuhan senantiasa menyertai saudara. Allah yang kita sembah adalah Allah yang senantiasa menuntun hidup kita. Allah yang kita sembah adalah Allah yang mau kita percaya kepadanya. Oleh karena itu, saya percaya jerih payah saudara dalam cari Tuhan gak akan pernah sia-sia. Engkau beribadah pada pagi hari ini gak akan pernah sia-sia. Mari sama-sama tundukkan kepalamu, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami untuk diberkati oleh firman Tuhan. Urapi hambamu, lidah bibir perkataannya diambil alih dari surga. Kata kalimat yang keluar, biar nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Segala yang jahat kami cabut, kami patahkan kuasanya. Urapi hambamu agar dapat mengajar umatmu pada hari ini. Pakai dia Tuhan untuk membawa kemuliaan bagi namamu. Siapapun yang menyaksikan, hamba percaya tidak kebetulan mereka menyaksikan acara ini. Karena Roh yang Kudus menuntun mereka menyaksikan acara ini. Hambamu berdoa, kerinduan kami para tim di tempat ini, biar acara kerinduanku ini boleh memberkati jemaat Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, berkati kami semua. Izinkan hambamu Tuhan, pakai hambamu, mengalirlah, bergeraklah melalui hambamu ini. Agar mereka boleh merasakan Tuhan hadir, Tuhan menjamah mereka. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Jangan kecewa, percaya saja. Rasa-rasanya kalimat tersebut gampang diucapkan, sukar dilakukan. Tiap kali ada masalah, orang pasti bilang kesannya terlalu churchy atau preachy. Kesannya kayaknya terlalu gerejaan banget gitu. Atau kayaknya terlalu khotbah banget. Udah, jangan kecewa, percaya saja. Udah, gak usah dipikirin, pokoknya percaya saja. Hari kita akan belajar dari sebuah kisah yang menarik dalam Injil Lukas 8 ayat yang ke-50. Ada sebuah informasi yang menarik. Perkataan ini berangkat dari sebuah kejadian yang sedang menghantam seorang kepala rumah ibadat namanya Yairus. Dan perkataan jangan kecewa, percaya saja, keluar bukan dari perkataan nabi, bukan dari kalimat seorang guru atau bukan dari kalimat seorang rasul, tapi datang dari mulut Tuhan Yesus langsung. Walaupun dia juga guru, tetapi dia juga adalah Tuhan. Injil Lukas 8 ayat yang ke-50 mengatakan demikian. Tapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Yairus memiliki seorang anak yang sedang sakit dan hampir mati. Ketika ia mendengar bahwa Yesus berada di kota itu, dengan iman ia segera datang kepada Yesus dan memohon agar anaknya disembuhkan. Yairus adalah orang yang saleh karena dia adalah kepala rumah ibadah. Mungkin zaman sekarang dia adalah seorang gembala lokal. Bahkan beberapa teolog sepakat bahwa Yairus orang yang terkenal baik, orang yang terkenal melayani Tuhan. Dalam perjalanan dia mencari Yesus, Yesus sudah bersama dengan dia. Dan Yesus hendak menyembuhkan anaknya. Dalam perjalanannya ke rumah, hambanya Yairus datang kepadanya dan mengabarkan kepadanya bahwa anakmu sudah mati. Buat apa lagi kau menyusahkan guru? Anakmu sudah mati. Saya percaya perasaan Yairus pada masa itu dunia akan runtuh di sekitarnya. Karena bagi saya seorang ayah lebih dari segalanya, anak adalah harta benda, kalau boleh bilang benda, anak adalah harta yang paling berharga setelah Tuhan. Tuhan yang paling berharga, tapi bagi kita seorang orang tua, anak kita, istri kita, keluarga kita, jauh lebih penting dari perkara-perkara dunia. Yairus mendengar kabar dari hambanya bahwa anakmu sudah mati. Mendengar kabar itu, Tuhan kita penuh dengan kasih, katakan amin. Yesus berusaha melindungi iman Yairus. Yesus mengatakan sebuah kalimat yang luar biasa. Jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Saya percaya Yairus berada di crossroad, di persimpangan. Fakta mengatakan anaknya sudah mati. Saya yakin Yairus pasti melihat anaknya sebelum dia meninggal menderita, sakit, hampir mati. Mungkin udah banyak tabib, udah banyak dokter dalam istilah pada masa itu yang bilang gak ada obatnya dan sebagainya. Jadi ketika dia mendengar anaknya sudah mati, saya percaya Yairus secara
panca indera, panca seluruhnya, pendengaran, penglihatan, pikiran dan sebagainya hancur lebur. Tetapi di tengah-tengah perkataan yang menakutkan itu ada sebuah kalimat dari sang kehidupan, yaitu Yesus. Yesus berkata, jangan takut, percaya saja, anakmu akan selamat. Dalam terjemahan The Message, perkataan Yesus kepada Yairus diterjemahkan, jangan kecewa, percaya saja kepadaku, semua akan baik-baik saja. Saya ulang sekali lagi ya. Dalam terjemahan The Message-nya, perkataan Yesus diterjemahkan seperti demikian. Jangan kecewa, percaya saja kepadaku, semua akan baik-baik saja. Ketika kita di posisi Yairus, adalah hal yang wajar ketika kita kecewa. Mungkin kita berkata sama Tuhan, saya sudah melayani, saya sudah lakukan yang terbaik. Atau bahkan mungkin dalam beberapa level kita akan bilang sama Tuhan, saya sudah jaga hidup loh Tuhan, saya sudah kerja keras loh, saya bangun pagi pulang malam dan sebagainya. Tapi kenapa aku gak diberkati? Kenapa aku belum punya rumah pribadi? Kenapa aku belum mendapatkan apa yang orang lain dunia yang dengan mudahnya mendapatkan? Wajar untuk kecewa. Kita kecewa karena kita merasa kita gak mendapatkan apa yang seharusnya kita dapatkan. Kita kecewa karena kita melihat orang dunia mendapatkan jauh lebih baik dari apa yang kita anak Tuhan dapatkan. Wajar untuk Yairus kecewa. Karena mungkin Yairus berkata, kenapa Yesus harus menyembuhkan dulu perempuan yang pendarahan 12 tahun? Mengapa harus lama-lama dan sebagainya? Tetapi saya mau bilang sama saudara, Yesus, bagi Yesus, tidak ada kata terlambat. Dia dapat membuat segala sesuatu yang bagi dunia terlambat, bagi kita mungkin terlambat. Bagi orang lain mungkin bilang it's over, done, game over, the end. Tapi bagi Yesus, bagi Tuhan, tidak ada kata terlambat. Justru itulah waktu yang tepat. Justru itulah waktu yang terbaik. Yesus membuat mukjizat, membangkitkan anak tersebut dari kematian. Kerap kali dalam kehidupan kita merasa sudah melakukan segala yang terbaik. Tapi seakan-akan jalan buntu lagi. Jalan buntu lagi. We have do the best we can. Tapi seakan-akan mentok lagi. Kita kehabisan cara. Bahkan tidak ada lagi cara yang tersisa. Semua alternatif cara sudah kita lakukan. Dan kita sudah berdoa. Dan seakan-akan Tuhan diam saja. Namun sesungguhnya, setiap kata kalimat yang kau naikkan kepada Bapamu di surga, surga mencatatnya. Dan surga mendengarnya. Dan Tuhan tidak pernah berdiam diri. Sama seperti Tuhan menolong Yairus, Tuhan juga mau menolong saudara. Sama seperti Tuhan berkata kepada Yairus, jangan kecewa, percaya saja, semua akan baik-baik saja. Hari ini bilang sama dirimu apapun keadaan, bilang, hai diriku, jangan kecewa, percaya saja, semua akan baik-baik saja. Jangan takut, jangan kecewa. Serahkan hidupmu kepada Tuhan. Imani bahwa Tuhan masih pegang kendali. Imani bahwa Tuhan tetap duduk di tatanya. Dan tidak pernah kekurangan cara untuk menolong saudara. Inilah saatnya izinkan Tuhan bekerja. Nantikan bagaimana Ia menunjukkan apa yang sesungguhnya. Menjadi rencana, programnya Allah. Tujuannya Allah. Yang sudah Ia siapkan bagi saudara dan saya. Apa maksud Tuhan di balik masalah yang sudah sedang hadapi. Karena saya percaya Tuhan tidak pernah mengizinkan sesuatu terjadi dalam hidup kita tanpa maksud untuk mengajar setiap kita. Jangan takut, percaya saja kepada Tuhan. Tulis kolom komentar di bawah apa yang sedang kau takuti. Dan bilang, jangan takut, percaya saja, semua akan baik-baik saja. Jadilah kuat, jadilah beriman, jadilah percaya. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita datang sama Tuhan, kita angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ku tak akan menyerah
Ada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah pada apapun juga. Semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Ku tak akan menyerah, ku tak akan menyerah pada apapun juga. Semua yang ku bisa, tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Tuhan punya rencana. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Hatiku percaya, hatiku percaya Tuhan punya rencana. Jadilah kuat, jadilah beriman. Singa-singa muda meranah kelaparan, tapi orang-orang yang mencari Tuhan tidak kekurangan sesuatu pun yang baik. Mazmur 34 ayat yang ke-10. God bless you.